Halo pemirsa Reportase Weekend, apa kabar? Di akhir pekan ini kita kembali nih menjumpai Anda dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Saya Vina Muptadi. Dan juga bersama saya Ian Umar. Kita senang sekali bisa ketemu lagi dengan pemirsa Reportase Weekend di akhir pekan ini. Mudah-mudahan sehat semua, walaupun kita ketahui memang kasus COVID agak meningkat sedikit, tapi yang masih harus tetap prokes. Outfitnya juga harus disesuaikan ya kayaknya. Ini pasti gara-gara Citayam Fashion Week ya. Pengen ada di sana, rame, seru di sini. Lihat deh, oh my god, ibu kota Amerika tapi sepi banget. Tapi memang fenomena itu sebenarnya menarik sekali kalau buat saya. Saya senang sekali karena anak-anak muda ini sebenarnya kreatif dan pengen mengekspresikan diri mereka sendiri ya. Jadi kan usianya mungkin masih remaja dan juga ketemu dengan teman-teman. Tapi memang itu memang pada usianya ya harus seperti itu. Mungkin gak sih kita punya kayak Harajuku di Jepang gitu kan? Bener-bener. Terus I don't know, gimana menurut pemirsa, setuju apa enggak sih kalau kita punya area khusus gitu ya, tempat di mana anak muda bisa berekspresi lewat fashion atau apapun itu. Nah itu saya setuju banget tuh, karena pengen bisa menjadi satu tempat yang menarik juga, nggak cuma buat para lokal ya, tapi juga mungkin turis-turis dari mancanegara pengen tahu seperti apa fashion Indonesia. Iya, tapi jangan sampai ganggu ini dong ya, apa namanya, untuk publik ya kan. Ini fasilitas publik kalau bisa tetap harus terjaga, kebersihan juga tetap terjaga. Jadi mungkin memang harus disiapkan khusus gitu. Iya, menarik sekali. Dan senang sekali kita ketemu lagi di Reportase Weekend. Banyak sekali liputan yang akan kami sampaikan di sini. Caroline Kurnia Immanuel, seorang perempuan Indonesia, diundang mengikuti konvensi pelatih sepak bola di Kansas City, Texas, berkat kepeduliannya terhadap hak anak perempuan di daerahnya melalui sekolah sepak bola di Sumatera Utara bernama She Moves Academy. Musim liburan telah tiba. Jika Anda memilih untuk liburan staycation alias tidak bepergian jauh, gimana kalau punya hobi baru, misalnya bersepeda? Bicycle Heaven adalah surganya para penggemar sepeda. Terdapat lebih dari 6.000 sepeda dari berbagai zaman, termasuk koleksi sepeda langka. Pekerjaan yang digeluti imigran Indonesia di Amerika bermacam-macam. Salah satunya adalah menjadi pekerja rumah tangga, seperti yang dijalani Misya Rani, perempuan asal Ponorogo, Jawa Timur. Meski menjadi PRT, ia bangga karena gajinya sekitar 50 juta per bulan. Dan selain itu, ia betah ikutan majikannya selama 21 tahun karena diperlakukan seperti anggota keluarga. Pemirsa, sepak bola adalah cabur yang cukup populer ya di dunia. Banyak banget pemainnya, laki-laki sih masih mendominasi, tapi putrinya juga semakin banyak. Kalau di Amerika kan memang yang putri lebih jago ya. Ya, dikenal di sini. Betul. Nah, di Indonesia juga banyak pemain putri dan ini memang manfaatnya besar dan digandrungi oleh banyak orang. Ya, ada salah satu pemain sepak bola dari Indonesia dan juga pelatih sebenarnya dan juga aktivis. Namanya Caroline Immanuel. Dia datang ke Amerika untuk mengikuti pelatihan sepak bola di Kansas City. Dan ini mendapatkan pelatihan karena dia mempunyai sebuah akademi yang diperuntukkan khusus untuk anak-anak perempuan di Sumatera Utara. Namanya She Moves Academy. Diundang ke Amerika Serikat untuk mengikuti konvensi pelatih sepak bola berkat kepeduliannya terhadap hak anak perempuan di daerahnya. Itulah yang dialami Caroline Kurnia Immanuel, pendiri dan pelatih futsal She Moves Academy, sekolah bola untuk anak-anak perempuan di Sumatera Utara. She kepanjangan dari Sports for Humanity and Equality. Didirikan sejak tahun 2019, anggotanya kini berjumlah sekitar 70 anak perempuan yang berasal dari Medan, Deli Serdang, dan Binjai. Caroline mengatakan akademi ini lebih dari sekedar sekolah sepak bola. Saya ingin anak-anak perempuan merasa kalau dirinya berharga, kalau mereka juga diterima dalam suatu lingkungan komunitas yang positif, dan mereka bisa belajar banyak nilai-nilai kehidupan. Berbagai tantangan dihadapi Caroline, mulai dari pendanaan, pencarian lapangan dan fasilitas yang memadai, penerimaan dari masyarakat sekitar, hingga intimidasi yang sempat diterimanya di awal pendirian She Moves Academy. Anak kami ada yang disiram dari air kubangan sama beberapa orang itu di sekitar situ. Udah gitu ada juga ketika kami latihan di bola mereka disuting ke dalam lapangan keras-keras gitu, sampai anak-anak kami yang kecil tuh ada yang kena gitu sampai nangis gitu. Namun berkat kegigihannya,
Bukan hanya kegiatannya ini mulai diterima dan didukung oleh masyarakat sekitar, tapi juga oleh beberapa pelatih sepak bola di Amerika. Seperti Sean Smithson, pelatih klub sepak bola di Ellicott City, negara bagian Maryland, yang ikut mensponsori kedatangan Caroline di Amerika. So the soccer world is small, and what Caroline is doing to help women and girls play the game is something that is close to my wife and I's heart. We love expanding the game to people that may not get to play it until it's new. Then they get the first opportunity. So we found out what Caroline was doing and got on a Zoom call with her and saw some of what she's doing in coaching and wanted to invest. So helping her coach, helping her think through how to get better, how to get the right resources to be able to coach well has been a bit of our relationship. Pada bulan Februari 2022, Caroline diundang mengikuti acara United Soccer Coaches Convention di Kansas City, negara bagian Texas. Selain itu, ia juga diundang untuk berbagi pengalamannya di beberapa sekolah dan kampus di Amerika. Bagi para anggota She Moves Academy, yang dilakukan Caroline memang bukan hanya melatih sepak bola. Sebelum ke She Moves, saya tidak punya tujuan hidup. Saya hanya berjalan sesuai yang saya pikirkan itu baik. Tetapi setelah saya kenal She Moves, saya jadi punya tujuan hidup. Saya rasa hidup saya lebih berarti daripada yang sebelumnya. Lebih kenal komunikasi kepada yang lain. Saya tahu sekali arti berharga itu apa. Sekarang saya bisa percaya diri. Beberapa anggota She Moves Academy kini ada yang sudah mengantongi lisensi kepelatihan futsal level nasional di Indonesia. Irfan Ihsan dan Ronan Zakaria, VOA. Ayo adik-adik, semoga habis melihat tayangan tadi jadi semakin semangat dan terinspirasi ya untuk nyoba main sepak bola. Mungkin kegiatan ini sangat positif. Di Amerika Serikat sendiri itu sepak bola putri justru lebih mendominasi. Bahkan sampai pernah juara Olimpiade dan juara dunia juga ya. Iya, timnya terkenal di sini untuk sepak bola putri. Semangat untuk adik-adik karena memang terbukti sepak bola bisa membantu skill kita Ya. dalam bidang sosial juga. Betul. Jadi bisa berinteraksi dan bekerja sebagai bagian dari teamwork. Oke pemirsa, reportase weekend akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih bersama reportase weekend. Liburan musim panas di Amerika itu lama pemirsa, antara bulan akhir Juni, Ya. Agustus, nanti Juli juga, Agustus sampai September. Jadi memang Panjang harus ya. dicari kegiatannya. Ada yang ikutan mungkin program untuk camp, tapi juga misalnya yang menarik adalah sebenarnya road trip ataupun juga mencari tempat-tempat lokal di Amerika. Biasanya mereka ke Taman Nasional ya di Taman sini. Nasional, karena Taman Nasional di sini ada banyak, terus sangat rich ya in nature gitu. Salah satu yang jadi favorit orang sebenarnya salah satunya di Taman Nasional Yellowstone. Ini di bagian barat sana ya. Ini ada air mancur panas, terus satwa liarnya kayak bison itu berkeliaran di mana-mana. Tapi sayangnya akhir-akhir ini banyak ribuan turis terpaksa harus mengungsi, nggak bisa mengunjungi Taman Nasional itu karena bencana alam. Kita lihat reportasenya. Antrian panjang mobil tampak di jalan masuk ke Taman Nasional Yellowstone di negara bagian Montana yang lama ditutup akibat curah hujan berlebihan yang memicu banjir. Well, the first night we got to Bozeman, we got the family group text saying historic flooding in Yellowstone. And so right away we were making plans and then getting emails from Yellowstone, that kept us updated. Biasanya setiap hari 10.000 kendaraan bisa memasuki Yellowstone. Tapi dengan kerusakan akibat banjir hanya sekitar separuhnya yang bisa diakomodasi. We didn't think we were going to make it. We thought this was going to have to be put off to hopefully maybe next summer. We were going to have to come out here. So we're just glad that it happened this way. So we would definitely come out again, but if we don't get an opportunity for a while, we're glad we got to see these things. Pihak berwenang masih melakukan pembersihan banjir dan longsor dan total kerugian masih terus dikalkulasi. Pengelola Taman Nasional yakin seluruh Taman Nasional bakal bisa kembali dibuka untuk turis dalam waktu tak terlalu lama, sehingga antrian panjang yang belakangan terlihat bisa sedikit teratasi. Talked about reopening the Northern Loop, and we think that's very possible. We want to make sure we've got the infrastructure ready to go and we've got the staff ready to manage it. But I do think that is going to happen in the next 2 weeks or less, and we are going to even in a modified way, get these communities reconnected as quickly as possible. And I feel confident that's going to happen
sooner than people might think. Ini kabar baik bagi pemilik sebuah restoran yang biasanya bergantung pada pengunjung ke Yellowstone. When we opened for the first time after the flood, it started just dead. And you start to have that sense of dread creep in. Did I do all this? Did I sink all this money in? Have I started this business and people can't even get here anymore? Istri Lee, Yoki, adalah penyintas kanker dan keduanya bersama putri mereka bekerja di restoran santapan Malaysia ini. Money is important, but in my mind right now, I'm doing what my passion is with my family. I'm not sure how many time I have left. So the time that I have left, I want to be with my family. Work with them every day, see them every day. Sounds crazy, but that's something I really like doing. Setiap tahun sekitar 4 juta orang mengunjungi Yellowstone, meski angkanya sempat turun saat awal pandemi. Departemen Transportasi AS mengumumkan tambahan bantuan untuk penanggulangan bencana di Yellowstone, yaitu sebesar $65 juta. 60 juta diantaranya disalurkan langsung ke Dinas Taman Nasional Yellowstone, sementara selebihnya disalurkan ke sejumlah dinas transportasi di negara bagian yang terdampak. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Kalau kita lihat video-video yang keluar ya dari lokasi Taman Nasional Yellowstone ini mengenai bencana ini, aduh sedih banget ya karena sangat berdampak sekali kepada lingkungan dan juga satwa liarnya. Tapi untungnya seperti kita lihat tadi pemerintah setempat cepat tanggap dalam menanggapi bencana ini. Dan juga wisatanya juga bisa bangkit kembali mungkin perlahan ya setelah bencana ini. Ya. Tapi kalau untuk kita yang milih untuk liburannya staycation, ngapain dong? Saya ada pilihan nih, mungkin punya hobi baru, bersepeda gitu. Mungkin cuma keliling-keliling, nggak cuma kompleks, tapi juga ke kota-kota. Dan kita akan mengunjungi sebuah toko sepeda namanya Bicycle Heaven. Dan ini menarik sekali loh, koleksinya banyak. Mereka nggak cuma jual sepeda, tapi juga sebuah museum. Jadi mereka memperlihatkan koleksi mereka sekitar 6.000 sepeda, termasuk sepeda-sepeda dari zaman yang kayaknya belum kita lahir nih. Waduh, tua banget. Menarik sekali, kita lihat liputannya. Mulai dari sepeda di tahun 1800-an, sepeda yang dibuat untuk film, cikal bakal BMX modern, sepeda tercepat di dunia, dan ribuan sepeda unik lainnya ada di sini. There's over 6,000 now. Wow. Berada di kota Pittsburgh, negara bagian Pennsylvania, salah satu tempat yang wajib dikunjungi adalah Bicycle Heaven, museum, toko, dan bengkel sepeda yang dibuka sejak tahun 2011. Pemiliknya adalah Craig Morrow, memulai koleksinya 35 tahun yang lalu dengan sepeda yang ia dapatkan dari tempat barang rongsokan. I fixed it up for a kid in the neighborhood, and then the next kid, and the next kid, and then we were donating bikes and whatever. But I always liked the antiques and old bikes. I had a bike when I was a kid, and that's what I wanted. Okay. That's how it started, yeah. Berbagai sepeda langka ada di sini. Di antaranya sepeda karya seorang industrial designer dan perancang mobil sports asal Inggris, Benjamin Bowden, yang diberi nama Bowden Spacelanders. Harga sepeda ini bisa mencapai puluhan ribu dolar Amerika. So which one do you think is the most famous bicycle that you have here? Well, some of the most famous bikes we have are like this bike here. This is the Pee Wee Herman bike. And it's a world famous bicycle. It's probably one of the best bike movies that were ever put out with Pee Wee Herman, who was Paul Rubin. And they made, I think it was 12 of these bikes. There's only 4 known. I have one, the Bike Museum of America has one, and Pee Wee Herman has 2 of them. How did you get this from I bought it from another collector. Yeah, we investigated it and were able to get it. Terkadang Craig harus berburu sepeda ke luar negeri untuk melengkapi koleksinya. Craig juga pernah mendonasikan sepeda anak-anak ke Indonesia. When I first started out, I would end up with like hundreds of bicycles, and mostly kids' bikes, some adult bikes. And I met up with a guy who they actually shipped them over to Indonesia. Banyak hal baru yang bisa dipelajari dan dinikmati di Bicycle Heaven. There was like some like old bikes, like 1800 style bikes. That was like really cool. Cause like bikes, I guess, been around for quite a long time. So to see like kind of how far they've come and like it's really cool.
there's always something to look at no matter where you go. Dan untuk bernostalgia, it's fantastic. Every room you go in, you find something new. And like I said, I've been looking at these bikes and I point out ones that I had when I was a little kid and ones I wanted to have but never got around to getting. Bring back memories, the red ones. Dari kota Pittsburgh, Pennsylvania, saya Irfan Isan dan Ronan Zakaria, 5K VOA. Wah, seru juga ya lihat koleksinya ya. Mungkin kalau ingat-ingat dulu mungkin dari sepeda roda 3, terus juga ada menjadi BMX saya berikutnya, dan sekarang jadi City Cruiser. Wah, kalau saya ingatan saya tentang sepeda ini waktu masa kecil di Indonesia. Karena setiap 17-an itu kompleks saya ngadain parade 17-an kan. Kita dihias-hias pakai kertas krep ya kan. Apalah bunga segala macam, tuh menarik banget. Cuma kok saya nggak pernah menang gitu ya, Ian ya. Aduh, sedih deh. Semoga tahun ini bisa menang. Ada ikutan lagi. Di sini ada loh 17-an. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Reportase Weekend. Hey pemirsa, kembali lagi di Reportase Weekend. Di Amerika Serikat banyak banget orang Indonesia yang tinggal di sini. Menurut data Kemlu tahun 2020 jumlahnya cukup besar ya, diperkirakan ada sekitar 142.000 lebih, dan ini profesinya juga beragam. Ada yang kayak kita jadi penyiar presenter VOA, ada yang kerja kantoran ya kan, ada yang kerja di restoran atau bisnis, ada juga yang sekolah. Dan banyak sekali sebenarnya memang para imigran dan juga pendatang dari Indonesia. Dan profesi salah satunya juga adalah yaitu pekerja rumah tangga. Kita akan berkenalan dengan Ibu Misya Rani. Dia senang sekali berkenalan dengan Ibu Misya ini karena dia ternyata sudah bekerja sekitar 21 tahun di bidang yang sama dengan keluarga yang sama yang sudah menganggapnya sebagai anggota keluarganya sendiri di rumah itu. Kita lihat yuk penuturan dari Ibu Misya Rani ini. Beginilah kerja di Amerika, tiap hari nyuci kamar mandi, terus ya pekerjaan rutin rumah. Jadi harus selalu dibersihkan. Apapun itu kita syukuri, nikmati, karena apa? Saya melakukannya dengan senang. Misya Rani atau yang akrab disapa May sudah 21 tahun menjadi pekerja rumah tangga keluarga Dr. Gary di Gettysburg, Maryland. Waktu itu saya belum pernah sama sekali ngomong Inggris. Bisanya cuma yes or not. Pakai isyarat. Jadi bosku do this, ini taruh sini gitu. Understand sedikit. She was so shy. And I remember talking to her and she knew very little English, but she just smiled, beautiful smile, but very quiet. And I thought, okay, let's try, because I know people from Indonesia are so sweet and kind, and I thought, okay, well, let's try. Berawal dari bahasa isyarat, hubungan mereka kemudian berkembang menjadi lebih dari sekedar hubungan kerja. Yeah, May would tell us stories of other people that worked in other countries for different bosses, and it was a true boss-laborer relationship. And we couldn't even imagine that, but we would never. That's not who we are. We want May to feel her freedom is here in our house with us, because that's who we are. Ya, aku merasa sebagai pembantu, tapi berhubung menganggap aku sebagai family, jadi ya aku tetap koridorku sebagai pembantu ya membantu kan gitu. Mereka nggak membedakan antara pembantu dengan majikan. Apapun yang mereka makan, kita makan. Apapun mereka ada ini, kita ya kayak gitu. Dan nggak pernah kok misalkan ada orang banyak, oh kamu pembantu, nggak ada. Michael, bungsu dari pasangan Gary Debbie, berusia 18 bulan saat May datang ke rumah ini untuk mengasuhnya. Ia sekarang sudah kuliah di tingkat akhir. She was almost like my second mother, I guess you could say, She kind of aside from my parents, I would say she also raised me, because when they weren't around, I was with her all the time.
And yeah, she was like also like just like my best friend growing up when I was really young. Aku dibilang mboknya yang kedua gitu loh. Jadi di situ jadi kemarin berangkat kuliah saya tangisin, tak kirain nggak balik. Ternyata tiap minggu May I'm coming. Jadi ya itulah, jadi Michael tetap aja ya, Michael nggak bisa pergi dari saya. Di rumah ini, May yang asal Ponorogo, Jawa Timur ini bekerja 5 hari dan 2 hari libur. Gajinya Sebulannya ada 60-50 juta lebih. Pokoknya saya itu kerja itu demi keluarga di Indonesia. Memperbaiki ekonomi, memperbaiki kehidupan saudara-saudaraku. Nggak cuman orang tuaku, kalau orang tua memang aku nomor 1. Apapun dia minta, apapun dia ini, saya membahagiakan orang tua pertama. Yang lainnya kayak keponakan, adik, semua udah saya bantu. sebelum bekerja di keluarga Dr. Gary, ia pernah bekerja di Arab Saudi dan keluarga Arab di Amerika Serikat. Di situ aku bersyukur sekian tahun saya kerja di Arab itu ada 10 tahun. It's so bad. Nggak ada baiknya orang. Di sini kok saya menemukan Dr. Gary, jadi disitulah saya jadi gimana ya, aku makanya nggak mau lah ninggalin atau itu. I don't know if there is ever an end game with this. Yeah. May says she may move back to Indonesia. I'm like, you better make room for me on the train and plane there. And so I don't think there's an end game. I mean, you know, I think that we love each other so much. And that's where I say, oh my gosh, I'll always need you, because she's really been my lifeline. Mereka pun nggak pengen kehilangan aku dan aku pun kayak berat sama mereka. Ya Indonesia ya kita tetap ya di Indonesia gitu loh. Cuman kita nggak tahu kapan nanti balik, insya Allah. Dari Gettysburg, Maryland, Supriyono, VOA. Wah, Mbak May ini beruntung sekali ya, dan kan berita ini juga kan ditayangkan di digital platformnya VOA, dan saya lihat komentar-komentar dari banyak orang tuh kayak pengen nanya gitu, Mbak May kasih tahu dong caranya gimana, aku juga pengen pindah dong ke Amerika, gimana ya? Menarik sekali kisahnya Mbak May ini sebenarnya, dan dia bersyukur sekali menemukan majikan ataupun keluarga yang sangat menghargainya sebagai keluarga sendiri. Bisa dilihat tadi kan dekat sekali dengan anaknya yang paling kecil ya. Betul. Waduh, sehat terus ya Mbak May, dan mudah-mudahan rezekinya lancar terus. Pemirsa Reportase Weekend sayangnya harus pamit dulu dari hadapan Anda di akhir pekan ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan bersama saya Ian Umar. Dan saya Vina Muptadi. Stay healthy pemirsa. Varian baru terus bermunculan. Kita pakai lagi maskernya ya. Oke, sampai jumpa lagi di Reportase Weekend minggu depan.